Shalom. Eh, di sini saya akan menjelaskan beberapa poin pada mata kuliah dengan terkecerdasan buatan. Ah, di, di sini perkenalkan, nama saya Rizal Dirante Toding dengan NIM 246111053 dari kelas D3. Di sini pengertian kecerdasan buatan, yaitu kecerdasan buatan adalah artificial intelligence atau disingkat TI, adalah cabang ilmu komputer di mana AI memungkinkan komputer meniru cara berpikir manusia, dan AI dapat belajar dari data, mengambil pola, dan mengambil keputusan otomatis. Jika semakin banyak data yang diberikan ke AI, semakin pintar juga AI tersebut. Lanjut ke slide berikutnya, cara belajar AI. Yang pertama, supervised learning. Di mana supervised learning ini adalah sebuah metode pembelajaran machine learning di mana model ini dilatih menggunakan data atau label yang sudah ada atau label yang sudah diberikan, di mana setiap data input yang dimasukkan ke model sudah memiliki jawaban atau output. Tujuannya agar model bisa mempelajari pola hubungan antara input dan output. Yang kedua, men-super men-super learning, di mana unsupervised learning ini adalah merupakan kebalikan dari supervised learning, di mana komputer akan belajar dari data yang belum ada jawabannya atau labelnya. Jadi komputer harus mencari pola belajar sendiri dari data yang diberikan. Yang ketiga adalah reinforcement learning, di mana metode penelitian ini belajar dari pengalaman sendiri, di mana komputer akan mencoba terus-menerus sampai ke komputer tersebut menemukan jalannya benar atau reward tadi ya, hadiahnya. Oke, slide berikutnya cara belajar, cara kerja super supervised learning, di mana di input raw data, di mana yang pertama adalah input raw data. Ini adalah data awal yang dimasukkan ke sistem. Di gambar contohnya berupa kumpulan gambar hewan yang masih mentah dan belum dipelajari oleh model. Contohnya pada gambar ini. Label data. Label data adalah data yang sudah diberi nama atau keterangan, misalnya gambar gajah diberikan label, dan template gambar unta diberikan label, dan gambar sapi diberikan label. Contohnya seperti ini yang sudah diberikan label. Kemudian label ini berfungsi sebagai jawaban benar, atau model memakai label tersebut untuk belajar memprediksi kesalahan saat proses latihan berlangsung. Selanjutnya, desired output, di mana output adalah hasil yang seharusnya atau jawaban yang benar dari setiap data latihan. Hasil ini dipakai sebagai perbandingan untuk melihat apakah prediksi model sudah tepat atau belum. Selanjutnya, training dataset, di mana training dataset adalah kumpulan data yang sudah punya label, di mana dapat digunakan untuk melatih model supaya bisa mengenali pola dan ciri-ciri setiap jenis data. Selanjutnya ada supervision, menggambarkan adanya pengawasan. Artinya sistem selalu mengecek dan membandingkan hasil prediksi model dengan jawaban yang seharusnya. Ketiga, algoritma, di mana cara ini atau rumus ini yang digunakan sistem untuk mempelajari pola data supaya model bisa membedakan suatu objek dengan objek lainnya. Proses ini berada di sini. Kemudian processing, di mana proses ini adalah tahapan ketika model yang sudah dilatih menerima data baru, lalu mengelolanya berdasarkan pola yang sudah dipelajari sebelumnya. Selanjutnya adalah output, adalah hasil akhir dari supervised learning, yaitu
keputusan atau prediksi model. Contohnya sistem menentukan apakah sebuah gambar adalah gajah, unta, atau sapi. Di sini dia akan menampilkan apakah outputnya sudah benar. Selanjutnya implementasi di dunia nyata pada supervised learning, di mana yang pertama adalah pengenalan wajah dipakai di HP atau sistem keamanan untuk mengenali wajah pengguna dan memastikan identitasnya. Yang kedua, deteksi email spam, di mana sistem dilatih dari contoh email spam dan bukan spam. Jadi bisa otomatis memisahkan email yang penting dan yang spam. Yang ketiga, diagnosa medis, di mana sistem menganalisis data kesehatan dan hasil pemeriksaan pasien untuk membantu dokter mendeteksi penyakit dengan lebih cepat dan tepat. Yang keempat, prediksi nilai siswa, di mana sistem akan belajar dari nilai-nilai sebelumnya untuk memperkirakan prestasi siswa ke depannya. Untuk cara kerja on supervised learning, di mana yang pertama adalah input data mentah, di mana data mentah adalah data awal yang dimasukkan ke sistem, contohnya berupa kumpulan data yang belum diberikan nama atau kategori apapun. Contohnya begini, data tanpa label, artinya data tersebut belum punya keterangan kelas, jadi di awal sistem belum tahu mana yang data bawang, paprika, atau terong. Ini kan belum ditahu yang mana paprika, terong, atau bawang. Selanjutnya implementasi. Pada tahap ini sistem mulai memperhatikan persamaan dan perbedaan data, misalnya dari warna, bentuk, atau ukuran. Pada bagian ini, dia akan mencari apakah gambar ini dan buah ini sama bentuknya. Kalau sama, dia akan memprosesnya ke algoritma, di mana algoritma bertugas mencari pola atau struktur tersembunyi di dalam data tanpa bertuah label. Biasanya dilakukan dengan cara mengelompokkan data yang mirip. Contohnya, dia akan mengelompokkan data ini dalam, kalau bentuknya sama, dia akan mengelompokkannya biarpun warnanya berbeda. Selanjutnya adalah processing atau pemrosesan, di mana proses yang memiliki kemiripan akan diproses dan dimasukkan ke dalam kelompok yang sama. Jika datanya ada kemiripan, dia akan mengelompokkannya. Output hasil akhir, di mana berupa kelompok data pada contoh gambar sistem bisa memisahkan buah menjadi kelompok apel jeruk secara otomatis, walaupun dari data tidak diberikan label. Contohnya, dia akan mengelompokkan hasil output. Contohnya pada buah ini, dia akan mengelompokkannya kemudian ini dan ini. Jadi untuk implementasi on super learning, yang pertama itu mengelompokkan produk, di mana mengatur produk yang mirip agar lebih mudah dicari dan bisa di-chronological otomatis di platform Encom. Yang kedua, deteksi anomali atau penipuan, di mana dia akan menentukan proses transaksi yang tidak wajar tanpa harus punya data berlabel sebelumnya. Yang ketiga, segmentasi pelanggan, di mana dia akan mengelompokkan pelanggan berdasarkan kebiasaan belanja atau kesukaan mereka, supaya strategi pemasaran jadi lebih tepat sasaran. Yang keempat, analisis perilaku pengguna, di mana dia akan mencari tren atau kelompok pengguna di media sosial untuk memahami minat dan cara mereka berinteraksi. Kemudian untuk cara kerja reinforcement learning, yang pertama, agen merupakan pihak yang belajar dan mengambil keputusan, biasa berupa program robot atau sistem cerdas yang menentukan tindakan yang harus dilakukan. Yang kedua, environment, di mana dia adalah lingkungan tempat agen berinteraksi,
yang akan merespon setiap tindakan agen dan menentukan kondisi berikutnya. Yang ketiga, state atau dalam kurung ST, di mana adalah kondisi atau situasi yang sedang dihadapi agen pada waktu tertentu yang menjadi dasar pengambilan keputusan. Yang keempat, action AT, di mana tindakan ini akan dipilih dan dilakukan oleh agen berdasarkan state yang sedang dialaminya. Reward, di mana ini adalah umpan balik berupa nilai positif atau negatif yang diberikan lingkungan kepada akibat dari tindakan agen. Selanjutnya adalah state dan reward berikutnya, di mana dia akan menunjukkan kondisi baru dan nilai reward setelah agen melakukan suatu tindakan yang digunakan agen. Untuk belajar apakah tindakan sudah tepat atau belum, di mana prosesnya akan berlangsung secara berulang, di mana agen mencoba berbagai tindakan, menerima reward, lalu menyesuaikan strateginya agar di masa depan dapat memperoleh reward yang lebih benar, di mana dia akan terus mengulang prosesnya hingga dia akan menemukan reward yang benar atau jalan yang benar sampai ke tujuannya. Untuk implementasi di dunia nyata, yang pertama adalah robot otomatis, di mana robot dapat belajar bergerak, mengambil objek, atau menyelesaikan tugas fisik melalui trial dan error. Yang kedua, kendaraan otonom, di mana mobil berlari mengemudi secara aman dengan mencoba berbagai situasi di simulasi atau dunia nyata yang memaksimalkan reward dari perilaku yang benar. Yang ketiga, game AI, di mana AI belajar strategi optimal dengan permainan, misalnya catur atau game komputer, dengan mencoba bagaimana aksi dan menerima reward. Yang keempat, sistem rekomendasi adaptif, di mana model menyesuaikan rekomendasi dari konten atau produk berdasarkan interaksi pengguna secara real time. Selanjutnya, untuk materi metrik performa pembelajaran AI, di mana metrik performa pembelajaran AI ini adalah cara atau ukuran yang dipakai untuk melihat seberapa baik sebuah AI belajar dalam menyelesaikan tugasnya. Penilaian ini dilakukan dengan melihat beberapa tempat hasilnya, sebenarnya bagus kualitas outputnya, dan seberapa efektif cara bekerjanya sesuai dengan jenis pembelajaran yang digunakan. Dari situ biasanya diketahui apakah AI tersebut sudah belajar dengan baik atau masih perlu diperbaiki. Untuk metrik supervised learning, di mana yang pertama akurasinya menunjukkan seberapa sering prediksi model itu benar dari semua tebakan yang dibuat. Semakin tinggi berarti makin sering tepat, tapi hasilnya bisa menipu kalau jumlah datanya tidak seimbang. Yang kedua, precision, di mana menunjukkan beberapa banyak prediksi positif yang benar dari semua yang diprediksi positif oleh model. Ini penting kalau kita ingin menghindari kesalahan positif, misalnya orang sehat tapi dikira sakit. Yang ketiga, rekal, di mana dia akan menunjukkan seberapa banyak data positif yang berhasil ditemukan oleh model dari semua data positif yang sebenarnya ada. Ini penting kalau kita tidak mau melewatkan kasus penting, misalnya penyakit yang berbahaya. Untuk metrik supervised learning, di mana dibagi menjadi 2 poin, yaitu short score, dipakai buat mengecek apakah data sudah masuk ke kelompok yang tepat atau belum. Kalau nilainya mendekati 1, berarti data cocok di klasternya. Kalau nilainya mendekati -1, berarti data sebenarnya lebih pas masuk ke klaster lain. Yang kedua adalah Davis Building Index, di mana dipakai buat menilai beberapa bagusnya hasil pengelompokan data. Nilai yang kecil berarti klasternya rapi.
isinya saling berdekatan dan antara klaster saling menjauhan. Artinya hasil klasternya makin bagus. Untuk metode reinforcement learning, di mana kumulatif rewardnya atau jumlah total semua reward yang dikumpulkan agen selama proses belajar dari awal sampai akhir. Ini dipakai buat melihat beberapa hasil agen mencapai tujuan dalam jangka panjang dan beberapa bagus strategi yang dipelajarinya. Yang kedua adalah average reward, di mana eh, rata-rata reward yang didapatkan setiap langkah atau setiap sesi. Ini berguna buat melihat apakah kinerja agen itu stabil dan konsisten, serta memudahkan perbaikan antara strategi cara belajar yang berbeda. Selanjutnya, untuk kesimpulan, di mana pembelajaran ketersambatan meliputi uh, supervised, unsupervised, dan reinforcement learning yang masing-masing memiliki cara dan contoh implementasi nyata. Supervised learning memprediksi atau menganalisis data berlabel seperti deteksi email, email spam, prediksi nilai siswa, dan pengenalan wajah. Untuk supervised learning menentukan pola atau kelompok dalam data tanpa label seperti segmentasi pelanggan, pengelompokan produk, dan deteksi anomali. Sedangkan untuk reinforcement learning belajar melalui interaksi dengan lingkungan dan reward untuk mengambil keputusan optimal, seperti pada game AI, robot otomatis, dan kendaraan otonom. Performa ketiga metode ini dibilang menggunakan metode yang sesuai, yaitu accuracy, prediction, recall untuk supervised score, dan David Boulding Index untuk unsupervised, dan serta kumulatif reward dan average reward untuk reinforcement, di mana sehingga diketahui seberapa efektif dan akurat model dalam menyelesaikan tugas di dunia nyata. Sekian penjelasan singkat dari poin-poin materi pada pengantar kecerdasan buatan. Sekian, jika ada kesalahan kata atau kurang dimengerti, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.